Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Yoro Biantono dari Yogyakarta. Hari ini kita akan ngelanjutin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga sabar ya, karena kita banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mas siapa ini ya? Mas, iklan saya sudah running beberapa hari dan masih learning limited. Nah, oke, buat teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe ke channel Yoyo Rubiantono. Kemudian bila berkenan like, komen, dan share. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan ajuin pertanyaan di komen. Ada yang belum jelas bisa di komen, bisa dilakukan di grup. Tapi paling keren kalau di list di sini ya. Nanti saya akan share linknya supaya teman-teman bisa menambah pertanyaan di sini. Baik, ini pertanyaan dari Mas siapa saya belum ada, nomor 81. Mas, iklan saya sudah running beberapa hari dan masih learning limited. Mudah-mudahan dapat konversi 50 segera. Masalahnya ketika saya mencoba membuat campaign untuk engagement, saya coba id post dari ID yang bagus performanya dan saya coba paste di ad baru yang engagement ternyata enggak bisa. Ada tulisannya this post can be used for an ad because it doesn't exist on the page you've chosen, or it was originally created on a personal profile. Please choose a different post and try again. Jadi translate-nya adalah post ini tidak bisa dipakai karena post ID-nya ini tidak ada di halaman yang kamu pilih. Artinya Mas nomor 81 itu memilih fanpage yang berbeda dengan fanpage yang kemarin di-upload ya, dipakai untuk iklan. Sehingga harus dicek kembali fanpage-nya harus sama. Kalau fanpage-nya sama, itu harusnya bisa. Terus kemudian kalau misalkan tetap nggak bisa, itu biasanya takutnya dia carousel ya, carousel atau di kok DPO apa namanya dynamic ad ya, sehingga harus cari post ID-nya dulu. Caranya masuk ke tanggal ya, ke fanpage, kemudian bawahnya ada masukkan ke postingan, di bawah fanpage itu ada tanggal, terus masukkan klik tanggalnya, nanti akan ketemu post ID-nya. Itu bisa. Kalau belum bisa, tulis lagi nomor 81X gitu ya. Nah, ini apakah harus ganti page dan mulai semua iklan baru menggunakan page baru? Makasih, Mas. Enggak ya, tadi page-nya aja kayaknya yang keliru salah ngambil. Oke, berikutnya ini. Oke. Ya, ini span, ini bagus. Terus kemudian ini kena learning limited, harus diedit signifikan supaya hilang kayak ini sedikit ya, span-nya banyak tapi learning limitnya sedikit, itu bagus. Kemudian yang ke-82 nih, Mas Yoyo, mohon tutorial teknisnya secara lengkap tentang learning base dan learning limited. Misal seperti kita mau men-setting dashboard iklan kita biar ada tulisan learning warna hijau dan warna kuning, itu bagaimana? Saya coba cari-cari sendiri tidak nemu soalnya Mas. Mohon penjelasannya, Mas Habib Al Hasan. Ini Mas Habib Al Hasan, aku udah bikin videonya ya. Videonya cara mengatasi learning limited. Nah, itu ada, kita coba cari ini ya. Kemudian oke, di sini cara mengatasi learning limited. Nah, ini dia cara mengatasi learning limited. Di situ penjelasan cukup lengkap ya. Teman-teman kalau mau baca lagi, ini YouTube yang malas bikin thumbnail nih kayaknya. Oke, kayaknya lupa nggak pernah bikin thumbnail. Baiklah, itu Mas Habib Al Hasan, semoga menjawab. Kalau belum, tanya lagi, boleh. Kemudian nomor 83 dari Mas Mursid. Assalamualaikum Mas Soyo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih, lebih baik interest banyak sampai di atas 30 juta potensial audiensnya atau satu interest trust
terus di-expand Mas, terima kasih. Nah, begini teman-teman, semua tergantung dari budget ya. Kalau budgetnya terbatas, kita kecil-kecil aja, satu interest, satu aset, ya satu interest, satu aset. Kemudian nanti di-expand. Terus kemudian kalau budgetnya besar, interestnya dikumpulin, selain dikumpulin banyak sampai 30 juta, dia juga harus di-expand gitu. Jadi ketika 30 juta itu udah masuk ke masa apa namanya? Akun sudah hampir saturated 30% ya. Itu 30% audien kemakan, dia akan di-expand kembali gitu. Supaya tidak saturated, gampang saturated. Itu Mas Mas Mursyid. Kemudian nomor 84, halo Mas Yoyo, saya yang bertanya. Saya ada campaign CPO yang berisi 4 aset. Nah, CPR campaign tersebut sampai 80.000 secara keseluruhan. Hmm, supaya semua asetnya lolos dari learning, berarti saya butuh set budget mingguan sekitar 60 juta ya. Luar biasa. Iya, Mas. Mas Anton. Jadi, kalau kita punya campaign dengan CPR 80.000, budget per asetnya aja, dia harus 80 kali 10. Berarti per aset itu 800.000 ya. 800.000 sehari. Jadi kalau di situ ada 4 aset ya 800 kali 4 ya. Sehari 803,2 juta per hari. 3,2 juta per hari dan itu cukup banyak. Tinggal dikalikan 7 hari, nah itu udah ketemu budgetnya ya. 3,2 kali 7 sekitar 21 juta. Kurang lebih seperti itu Mas cara ngitungnya Mas. Nah, sarannya apa? Aku saranin kalau angkanya segitu 80.000 mungkin masih profit ya. Kita bisa terus lakukan optimasi supaya nggak semahal itu. Itu kan mahal banget ya 80.000 gitu. Ya kalau full form sih oke ya, harganya mahal oke. Tapi kalau harganya mepet kita harus perbaiki ad-nya, kemudian targetingnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nomor 85. Assalamualaikum Mas Yoyo, mau bertanya apakah setiap akun dalam PM mempunyai limit jumlah campaign? Setiap ada campaign yang winning dan saya scale up misal 2 kali lipat saja, CPR langsung naik drastis sekali dan resultnya hanya naik sedikit aja, tidak banyak menghasilkan 2 kali lipat juga. FYI saya menggunakan short form ya, short form, bukan soft form, form pendek. Terima kasih Mas Yoyo. Mau dijawab Mas Sep, Mas Sep, ya Mas Sep ya, Mas Septian. Kalau akun PM kita itu pertama kali memang akunnya jumlahnya satu. Terus kemudian jumlah campaign-nya memang nggak dibatasi. Cuman jumlah kreatifnya aja yang dibatasi per fanpage ya, dibatasi jumlah per fanpage-nya. Sehingga kalau kita mau scale up ya bikin ad account baru. Karena PM kita baru satu ya berarti bikin PM baru kemudian add account baru. Tapi setelah sebenarnya satu PM ini kalau sudah pending kita akan dikasih 5 add account baru ya sehingga kita bisa maksimalkan di situ. Itu Mas. Kemudian kalau scale up-nya kita kalau misalkan case-nya seperti ini kita bikin ad-nya itu kecil-kecil ya, budgetnya kecil-kecil tapi ad-nya agak banyak gitu. Kita juga lakuin kayak gitu, satu bisnis itu bisa sampai 30-an ad account ya, ad account. Walaupun mungkin budgetnya seakun itu cuman sejutaan ya, kurang lebih sejutaan. Cuman kita ini apa namanya, kita bedain interestnya per grup-grup itu, per grup-grup. Kenapa nggak jadiin satu ya? Kadang-kadang ada CPR interest yang murah banget, ada interest yang mahal banget. Nah, begitu kita gedein, budgetnya yang murah jadi mahal, ikut-ikutan mahal. Jadi kita pisahin, kurang lebih seperti itu. Sehingga yang murah akan selalu murah, yang mahal ya udah mahal tapi masih masuk spek, tapi dia nggak campur dengan yang murah, sehingga yang murah tetap murah. Yang mahal dioptimasi sehingga dia akan ketemu murahnya. Begitu Mas, Mas Sep, thank you, terima kasih teman-teman. Kalian banget pertanyaannya makin hari makin berbobot ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe.
kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di list ini ya, di list ini. Semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.